Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kali ini kita akan bicara tentang manajemen waktu. Jadi buat teman-teman yang masih bingung cara memanage waktu, mungkin video ini bisa membantu lah gitu ya, memberi gambaran dan mudah-mudahan memberi solusi. Kesuksesan seseorang ditentukan dari cara dia bagaimana mengatur waktunya. Jadi kalau ada bicara orang, saya nggak punya waktu, saya sibuk. Nggak ada orang sibuk, nggak ada orang yang punya waktu. Kenapa? Karena waktu di genggaman kita. Yang ngatur waktu itu kita. Apakah waktu kita digunakan untuk banyak main atau digunakan untuk banyak kerja? Tergantung kita, terserah kita kan. Apakah seharian kita mau tidur, apakah seharian kita mau produktif, melakukan hal-hal yang bagus, tergantung kita. Jadi semuanya sebetulnya kalau bicara tentang waktu tergantung kita sepenuhnya. Tidak ada perbedaan antara orang paling kaya di dunia hari ini, orang yang termasuk paling kaya di dunia hari ini, dengan kita hari ini. Sama-sama 24 jam dan sama-sama 60 menit dalam 1 jam. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Akan berbeda orang yang sukses memandang waktu itu dengan orang yang biasa-biasa. Orang yang sukses memandang waktu sangat berharga. Bagaimana dia memanage waktu, 1 detik itu sangat bermanfaat atau sangat berguna. Nah, kalau kita kan ya lewat aja gitu kan, gitu-gitu aja, jadi ngerasa kita tidak ada perubahan, sehingga kita ujung-ujungnya bosen, boring, jenuh gitu kan, suntuk. Kenapa? Karena kita tidak bisa memanage waktu. Oke, kata kunci ketika kita ingin memanage waktu sebetulnya simpel sih. Kalau kita ingin memanage waktu, tentukan dulu tujuan hidup kita. Kalau kita tidak punya tujuan dalam hidup, ya sudah, kita tidak punya motivasi. Beda ketika misalnya kita mau ujian pekerjaan, wawancara kerja, atau misalnya wawancara kuliah, ya melanjutkan kuliah, studi atau gimana gitu kan. Ketika kita diminta untuk datang jam 7, maka kita sudah bangun jam 5, jam 4, mempersiapkan diri, psikologi, persiapan fisik, mental, semuanya dipersiapkan. Karena kita punya tujuan ingin datang tepat waktu. Itu simpelnya. Ketika kita misalnya tidak punya tujuan hari ini misalnya, maka jangan heran kalau misalnya habis sholat subuh, bangun pagi tidur lagi, dan bangun mungkin siang atau sore. Kenapa? Karena kita tidak punya tujuan. Jadi kata kunci dari ingin memanage waktu, manajemen waktu itu adalah punya tujuan dulu. Banyak di antara kita misalnya kuliah, kerja, datang siang, datang terlambat gitu kan. Kenapa? Karena nggak punya tujuan, ingin mencitrakan bahwa kita profesional. Ya udahlah, saya kerja gitu kan. Kemudian atau saya kuliah gitu kan. Kemudian kalau ditegur banyak alibi, saya sibuk. Alasan itu sering saya katakan hanya memperjelas ketidakmampuan kita, kelemahan kita. Karena bagi orang-orang sukses tidak ada alasan untuk kegagalan. Yang ada itu adalah kesempatan untuk mencari jalan lain menuju kesuksesan. Karena misalnya hal-hal yang lain. Jadi titik beratkan, kalau kita tidak punya tujuan, maka sehebat apapun teori manajemen waktunya, secanggih apapun aplikasi, sekarang sudah musim aplikasi yang kita buat, itu nonsen, nggak bisa. Kita nggak akan efektif dalam memanage waktu. Misalnya kita sekarang punya program diet, punya program kebugaran, olahraga. Kita sudah disetting jam 9 pagi olahraga, maka kita siap-siap dari pagi udah bangun, nggak akan tidur sampai siang. Karena kenapa? Kita punya tujuan. Apapun dari sekarang, yang pasti harus bermanfaat dan berguna untuk banyak orang gitu kan. Kemudian
Selanjutnya ketika kita punya tujuan, pasti dong tujuan itu ada jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah gitu kan. Yang harus diperhatikan adalah tidak hanya jangka pendek, jangka panjang, jangka menengahnya, tapi urgensinya atau kepentingannya. Penting atau tidak sih gitu kan. Hari ini pasti banyak keinginan, banyak tujuan, banyak agenda. Kita harus prioritaskan mana yang akan menduduki list teratas dalam prioritas aktivitas kita hari ini, minggu ini, bulan ini gitu kan. Jadi satu tingkat urgensinya atau tingkat kepentingannya. Kemudian kedua, dalam memanage waktu itu adalah pertimbangkan masa depan. Nah, sering saya katakan juga bahwa banyak di antara kita melakukan sesuatu itu tanpa tujuan, tanpa arah, bingung. Ujung-ujungnya gimana? Gimana nanti saja. Berarti kita kurang kritis terhadap diri kita. Kita kurang menuntut diri kita untuk melakukan sesuatu lebih baik lagi gitu kan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, pastikan berkorelasi atau berhubungan dengan masa depan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan diri. Jadi kita juga harus mengukur sesuatu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita gitu kan. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Satu, pertama tingkat urgensinya, kepentingannya, penting atau tidak. Kedua, pertimbangkan masa depan. Ketiga adalah kemampuan diri. Apakah kita mampu atau tidak? Kita sudah membuat sebuah target, list target gitu kan. Kita misalnya baca buku, lihat film, nonton film gitu kan, ngobrol dengan orang lain, kemudian kita terinspirasi. Ukur, kita mampu enggak? Orang yang bisa melakukan itu dia punya resource, punya sumber daya, baik uang ataupun pengalaman ataupun orang-orang di sekitarnya. Kalau kita coba, kita apakah punya hal yang sama enggak gitu kan? Jadi ukur kemampuan diri. Sehingga ketika kita sudah memenuhi syarat itu, maka kita bisa menentukan target. Apa yang akan kita lakukan atau apa yang kita capai. Kemudian juga adalah sebelum ke manajemen waktu, ketika kita sudah menentukan tujuan, kemudian urgensinya penting atau tidak, tujuan itu dicapai, kemudian perhatikan apakah berkorelasi atau berhubungan nggak dengan masa depan kita gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah apakah kita mampu atau tidak. Yang selanjutnya adalah penting untuk kita dalam menjalani kehidupan kita, baik harian gitu kan, detik demi detik, menit demi menit, tanamkan sikap positif. Banyak di antara kita menyangka orang itu bahagia, menyangka orang itu senang gitu kan, sehingga kita menjadi bahasa sekarang itu insecure. Merasa tidak percaya diri, ngerasa kurang beruntung. Kok dia beruntung banget ya, sehingga mulai menyalahkan diri, kenapa aku dilahirkan di keluarga yang ya biasa-biasa, padahal aku bisa lahir dari keluarga yang konglomerat misalnya gitu kan. Jadi tanamkan sikap yang positif bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang sangat sempurna. Dan pasti Tuhan punya maksud dan tujuan menciptakan kita dari keluarga, dilahirkan dari keluarga ini, dari ibu bapak kita, dari kondisi sosial dan masyarakat yang saat ini kita alami, pasti ada hikmah dan tujuannya. Tanamkan sikap positif, optimisme. Kemudian selanjutnya adalah komitmen tinggi. Harus punya komitmen yang tinggi, konsekuen. Kalau kita misalnya sudah menentukan tujuan, target, mau bangun pagi jam 4 subuh, kita buat alarm, kemudian juga kita buat list kerjaan dari mulai jam 4 subuh. Ketika kita memulai, banyak di antara nanti lagi. Ingat deh, ini nasihat yang paling mungkin bisa kita renungkan. Apakah ada jaminan kita masih hidup besok? Apakah kita ada jaminan masih hidup sejam lagi dari sekarang? 2 jam lagi, 3 jam lagi dari sekarang? Tidak ada jaminan. Maka nasihat terbaik kehidupan adalah kematian. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, jangan menunda-nunda. Nanti itu masuk dalam salah satu cara bagaimana kita membangun sebuah kultur manajemen waktu. Punya komitmen yang tinggi. Orang-orang sukses hari ini karena dia punya komitmen yang tinggi terhadap tujuannya, terhadap
visinya gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah mencintai proses. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Karena sesungguhnya kemudahan itu membuat kita lebih manja. Kesulitan itu adalah ujian dari hidup untuk membuat kita lebih matang dan lebih dewasa. Bukankah kita dalam hubungan persahabatan, percintaan, ada yang namanya ujian hubungan. Ada salah paham, gitu, suka berantem gitu kan. Jadi semuanya pasti ada kendalanya atau batu sandungannya. Kita harus menyadari bahwa itu bagian dari proses. Cintailah proses. Ketika misalnya kita melakukan sesuatu, berdagang misalnya, kemudian tiba-tiba bangkrut atau rugi, ditipu misalnya, teman pinjam duit uangnya hilang atau dipinjam saudara atau gimana gitu kan, sadari itu bagian dari proses. Jangan sampai kita mengeluh, menggerutu, meratapi di nasib kita, kemudian mengutuk orang lain, kemudian menyalahkan orang lain, maka itu menjadi hal yang tidak bijak ataupun kurang baik untuk kita lakukan gitu kan. Kemudian ketika kita sudah menyadari bahwa sesuatu yang kita lakukan atau kegagalan yang kita lakukan itu bagian dari proses, maka kita sudah memasuki step berikutnya. Nah, setelah kita punya komitmen, sadar terkait dengan bagaimana pentingnya sebuah proses, maka ketika kita ingin membuat sebuah manajemen waktu yang baik dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi menjadi produktif hidup kita adalah pertama, hilangkan kebiasaan menunda. Tadi di awal saya bilang bahwa tidak ada jaminan kita masih hidup. Jadi dari sekarang hentikan kebiasaan menunda. Ketika kita bisa lakukan hari ini, lakukan. Ketika kita bisa bereskan hari ini, bereskan hari ini. Apapun. Kenapa? Minimal kita tenang. Ketika kita tidur, main, nggak dikejar-kejar dengan yang namanya deadline tugas, deadline kerjaan, atau deadline hal-hal janji-janji yang lain. Jadi selesaikan ketika kita bisa menyelesaikan, kecuali tidak mungkin gitu ya. Misalnya jam kerja sudah selesai, kerjaan masih ada, ya udah tunda, karena kerjaan itu nggak akan selesai meskipun kita selesai hari itu, tetap ada kalau di tempat kerja gitu kan. Proporsional. Hentikan kebiasaan menunda dari sekarang. Kemudian selanjutnya adalah kunci untuk membuat manajemen waktu adalah buat jadwal. Bisa tertulis, bisa by alarm di handphone, di handphone kita gitu kan, di gadget kita bisa buat alarm mengingatkan schedule kita gitu kan. Atau misalnya by design di otak kita disimpan, asal kita udah punya komitmen, sudah otomatis. Saya kira nggak ada masalah. Tidak harus ditulis di buku agenda, di buku harian ataupun di HP, enggak. Tapi kalau kesulitan, sebetulnya itu membantu kita dalam komitmen menepati manajemen waktu yang kita buat. Kemudian selanjutnya adalah tadi di awal bagaimana membuat sebuah tujuan adalah untuk kita bisa memanage waktu, buat prioritas ya. Ketika ada jadwal tabrakan, kemudian kita sudah memanage waktu, kemudian tiba-tiba ada agenda baru, kita lihat, balik lagi ke awal. Urgent tidak, penting tidak, berpengaruh nggak dengan masa depan kita, sehingga masuk prioritas. Apakah prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Kita harus bisa membangun kultur prioritas dalam hidup kita. Maka dipastikan nggak ada dalam hidup kita yang namanya mubah atau mubazir. Hidup kita benar-benar semuanya terisi dengan yang namanya hal-hal positif, hal-hal yang berguna untuk orang lain, dan menimbulkan visi yang optimis tentang masa depan. Nggak ada lagi merasa tidak berharga, merasa tidak dihargai, baper, kesinggung, nggak akan ada. Karena kita sudah punya tujuan. Kita fokus pada tujuan kita, bukan pada hal-hal yang mengganggu tujuan kita tercapai. Buat skala prioritas. Kemudian selanjutnya dalam manajemen waktu, tipsnya adalah fokus. Banyak di antara kita
tidak fokus. Banyak yang kuliah sampai yang harusnya 5 tahun 7 tahun, yang harusnya 3 tahun 4 tahun. Kenapa? Karena terganggu. Ada misalnya di perjalanan uangnya kepake, kemudian juga cuti dulu karena pengen main kemana, berarti fokusnya pindah, bukan nggak fokus, pindah fokus gitu ya. Kayak kita misalnya lagi kuliah pacaran malah kawin duluan gitu, nikah, berarti pindah fokus ke nikah, bukan ke kuliah. Jadi apapun yang kita lakukan, fokus dan selesaikan. Setelah selesai baru berpindah fokus. Jadi sebelum selesai jangan pindah fokus dulu, nantinya nggak akan semua kerjaan nggak akan selesai. Maka sekarang di era sekarang itu orang yang multitasking itu hebat, tapi tidak berharga. Segala bisa tapi tidak profesional, jadi nggak selesai. Ada yang memang misalnya sekarang jagonya di membuat kursi. Ketika dia disuruh nembok bisa tapi nggak sebagus tukang yang memang profesional nembok. Segala bisa tapi kan kerjaannya nggak akan maksimal dan nggak akan dapat appreciate yang bagus gitu kan. Jadi sekarang kalau misalnya kita punya suatu keahlian, fokus pada apa yang ingin kita lakukan dan ingin kita kembangkan gitu kan. Jangan kemana-mana, ingin itu, ingin ini kan gitu. Dan pastikan fokus kita pada hal yang membesarkan kita, yang mendewasakan kita, yang membuat masa depan kita lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya adalah dalam konteks bagaimana manajemen waktu ini bisa maksimal, bisa optimal, bisa berjalan, jangan banyak mikir. Rencanakan, lakukan. Jangan banyak berencana, tidak dilakukan. Rencanakan, lakukan. Rencanakan, lakukan. Masuk rencanakan, scheduling, lakukan. Rencanakan, scheduling, lakukan. Karena sekarang ternyata dunia saat ini yang mahal itu bukan ide. Tahun 90-an ide itu mahal karena belum ada internet. Sekarang yang mahal itu eksekusi. Ide mah banyak. Kita banyak beretorika, harus gini, harus gitu. Bagusnya gini, bagusnya gitu. Tapi tidak dilakukan. Dan itu hanya menjadi sampah saja. Jadi dari sekarang adalah jangan banyak mikir. Let's do it. Apa yang kamu ingin lakukan, lakukan. Yang penting pastikan kamu bahagia. Banyak sebuah joke ya, riset di Indonesia. Joke ini hanya joke sebetulnya karena belum dibuktikan secara ilmiah bahwa orang Indonesia itu banyak yang sakit stroke. Kenapa coba? Terlalu banyak melakukan hal yang dia enggak suka. Dia melakukan hal-hal yang dia enggak suka. Efeknya darah tinggi gitu kan. Ya sakit, stroke atau hal-hal yang lainnya gitu kan. Jadi lakukan apa yang ingin kamu lakukan dan membuat kamu bahagia dan membuat kamu lebih maju dan berkembang. Kemudian selanjutnya adalah ketika pada satu momen kamu merasa capek, merasa jenuh, merasa suntuk, beri jeda dan istirahat buat diri kamu sendiri. Jangan terlalu memporsi diri kamu untuk melakukan hal-hal yang sudah kamu targetkan. Terkadang kita butuh refresh gitu kan. Ya ada hari Sabtu dan Ahad itu untuk membuat kita refresh. Bisa misalnya seharian tidur, why not? Gak masalah. Kalau kamu lakukan hanya seminggu sekali, yang tidak boleh itu adalah tiap hari kan gitu. Jadi kasih jeda, kasih istirahat buat diri kamu. Biar badan pun refresh gitu kan. Kalau bisa di mobil itu ada masa servis lah. Mobil atau motor pun ada masa servis. Tubuh kita pun butuh masa servis apa? Istirahat atau jeda dari kepenatan pekerjaan atau rutinitas kamu. Selanjutnya adalah tidur yang cukup. Ketika kamu tidur cukup, maka mood kamu juga akan bagus. Manajemen waktu akan hancur kalau mood kamu jelek. Kamu udah buat manajemen waktu yang bagus, pakai aplikasi, udah terstruktur, sesuai perencanaan dengan hobi kamu, tapi kamunya kurang tidur. Efeknya kamu bad mood. Ketika bangun, males, udahlah nanti lagi aja gitu kan. Jadi pastikan, karena cukupnya tidur itu mempengaruhi mood kita, emosi kita. Jadi pastikan
kita cukup tidur atau istirahat gitu ya. Ketika kita membuat sebuah time management atau manajemen waktu yang ideal buat kita, jangan nyontek dari orang, karena yang tahu diri kita ya kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya mereka mulai dari jam 3 subuh, kalau kamu bangunnya jam 5 ya mulai aja jam 5 dulu gitu kan, jangan langsung jam 3 ya susah. Lakukan yang bisa kamu lakukan dulu, jangan nuntut diri kamu berlebihan. Kamu orang lain bangun jam 3, kamu bisa jam 5 aja dulu mulainya kegiatannya gitu kan. Kemudian schedule-nya buat sesuai dengan keinginan kamu sendiri. Jangan takut salah. Jadi langkah berikutnya membuat manajemen waktu itu adalah jangan takut salah. Karena manusia itu tempatnya salah dan hilap, tapi tidak selalu salah. Karena kalau selalu salah itu namanya setan. Yang di kerjaan, di kuliahan, yang namanya salah biasa lah. Misalnya ditegur atau di apa biasa aja gitu kan. Karena nggak ada yang sempurna. Yang sempurna yang nggak pernah salah itu hanya malaikat gitu ya. Kalau salah terus pasti setan kan gitu. Jadi kita kan ketika melakukan sesuatu kadang kan kita suka terhambat dengan yang namanya mental blocking, takut salah, takut ditertawakan, takut norak gitu. Padahal yang ngalamin kamu sendiri. Kita terlalu sibuk dengan penilaian orang. Nah itu tadi banyak orang Indonesia yang usia 60 banyak yang sakit stroke katanya gitu ya. Ini hanya joke karena saya belum baca artikel bahwa orang Indonesia rata-rata tidak melakukan sesuatu itu karena perintah orang tua, karena di penilaian masyarakat, idealnya harus gini gitu kan, harus ke sini, harus ke situ kan gitu. Bahkan banyak di antara kita yang kuliah kan bukan sesuai dengan keinginan kita sendiri kan gitu. Tidak jujur pada diri sendiri. Padahal saya sering bilang bahwa hidup itu terlalu singkat untuk melakukan hal-hal yang kita nggak suka. Jadi berhentilah, kita punya sikap takut salah. Salah perbaiki. Jangan pernah mundur untuk, kan bagi orang sukses kesalahan itu adalah proses untuk menuju keberhasilan gitu. Selanjutnya adalah ketika kita membuat manajemen waktu agar berhasil, hindari stres. Ketika kita sudah mulai stres, sudah suntuk, mulai jenuh, mulai moody, mulai sensitif, menjadi pemarah, berarti mental kita sudah mulai terpengaruh. Maka salah satu caranya adalah dengan cara apa? Coba istirahat. Berarti kita sudah mulai stres. Jangan paksakan. Ketika kita lagi mulai suntuk, marah, dipaksakan, itu nggak benar kerjaan. Apapun nggak akan pernah benar, gitu kan. Jadi hindari stres. Ketika sudah mulai suntuk, jenuh, stres, kamu bisa refreshing, nonton, baca, main, ngobrol atau apapun, anything yang membuat kita menjadi lebih happy gitu, happy fun gitu kan. Itulah kira-kira gambaran bagaimana agar manajemen waktu itu berhasil gitu ya. Pertama, kita harus punya tujuan. Kemudian yang harus diperhatikan dalam membuat manajemen waktu itulah urgensi, kemudian pertimbangkan masa depan, kemudian juga ukur kemampuan diri, jangan terlalu memporsir atau menuntut diri kita melakukan hal di luar kemampuan kita. Kemudian punya sikap yang positif, bagaimana memandang diri kita sebagai seseorang atau pribadi yang punya potensi. Jangan membandingkan dengan orang lain yang belum tentu kita mampu mencapai levelnya gitu kan. Punya komitmen yang tinggi dalam melakukan setiap aktivitas, mencintai proses kegagalan bagian dari proses apapun. Kecewa itu penting. Berantem itu juga penting, kecewa juga itu penting. Untuk rindu itu lahir ketika ada kecewa. Cinta itu lahir ketika ada benci. Jadi kesuksesan lahir dari proses kegagalan, berbagai macam proses kegagalan. Itulah kesuksesan yang akan timbul. Kemudian langkah-langkah berikutnya harus kita dalam membangun manajemen waktu, hentikan kebiasaan menunda, buat jadwal yang terstruktur, buat prioritas hidup kamu seperti apa, fokus pada tujuan kamu, apa yang ingin kamu capai. Kemudian jangan banyak mikir. Buat jeda istirahat buat diri kamu sendiri, rehat untuk tubuh dan pikiran kamu biar refresh.
Karena setelah istirahat biasanya kita akan lebih antusias lagi, tidur yang cukup biar kita lebih fresh lagi. Mobil motor pun butuh di servis agar fit lagi gitu kan. Kemudian jangan takut salah dan hindari stres, maka kamu bisa memanage waktu dengan baik. Hari-hari kamu akan menjadi lebih berwarna dan lebih produktif, sehingga kita menjadi manusia yang banyak manfaat dan tentunya bisa banyak menolong orang lain untuk lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.